Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian, setiap muslim pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya akan selalu dihadapkan, bahkan ditawarkan dua model kehidupan. Pada dasarnya model kehidupan itu ada dua bentuk atau dua wujud. Pertama, Darussalam dalam surat Yunus ayat 25. Yang kedua, Darul Bawar dalam surat Ibrahim ayat 28, 29. Jadi ini ada dua konsep yang ditawarkan atau yang akan dihadapi oleh kita. Pertama, wujud Al-Madinatul Munawwaroh. Yang kedua, pertama wujud Darussalam. Yang kedua, wujud Darul Bawar. Bentuk kehidupan Darussalam diilustrasikan oleh Allah dalam surat Al-Fatah ayat 29. Jadi dalam Al-Fatah 29 itu adalah wujud kehidupan Al-Madinatul Munawwaroh yang telah berhasil dibangun oleh Nabi beserta mukmin pendukungnya, yaitu bentuk kehidupan satu, asyidda'u alal kufar. Dua, ruhama'u bainahum. Nah inilah wujudnya. Jadi model kehidupan yang ditawarkan oleh Allah itu ya Darussalam. Darussalam di dunia itu namanya Al-Madinatul Munawwaroh. Sebab Darussalam itu ada dua model. Sebagaimana pernah dijelaskan, Darussalam itu ada dua model. Ada model di dunia yang disebut fid dunia hasanah. Ada model
di akhirat yang disebut al-jannatul mau'udah. Itu dua model ya, Darussalam itu. Jadi keselamatan, kedamaian di dunianya terukur. Keselamatan, kebahagiaan di akhiratnya pun terukur. Nah, itulah Darussalam. Maka kalau kita sering mengucapkan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu maksudnya adalah ya Allah, wujudkan bagiku kehidupan hasanah di dunia. Tapi nu mana wujudnya? Kehidupan hasanah di dunia itu adalah kehidupan Al-Madinatul Munawwaroh yang telah pernah berhasil dibangun oleh Nabi beserta mukmin pendukungnya. Itu, ya. Karena ini wujud, kudu aya ciri. Kalau bicara wujud tanpa dijelaskan berarti bukan wujud namanya. Ngawang-ngawang. Zoniun. Kalau ini bicara wujud kehidupan berarti harus ada cirinya. Nah, cirinya itu ada dua. Pertama, asyidda'u alal kufar. Kedua, ruhama'u bainahum. Apa yang dimaksud dengan asyidda'u alal kufar? Yang dimaksud asyidda'u alal kufar, lihat di dalam surat Al-Muddatsir ayat 4. Jadi yang dimaksud dengan asyidda'u alal kufar, lihat di dalam surat Al-Muddatsir ayat 4. Warujza fahjur. Nah, itulah yang maksud dengan asyidda alal kufar. Jadi kalau terjemahan saya dengan yang lain beda tuh karena dasarnya ini. Saya menerjemahkan asyidda'u alal kufar adalah menolak secara tegas segala bentuk-bentuk kekufuran. Bentuk-bentuk kekufuran itu adalah bentuk kehidupan yang bertentangan dengan ajaran. Sementara ajaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti asyidda'u alal kufar adalah menolak secara tegas segala bentuk perilaku atau kehidupan yang bertentangan dengan Al-Quran was Sunnah. Itu redaksi yang tepat. Dari mana redaksi itu muncul? Kalau dikaitkan dengan Al-Muddatsir ayat 4. Warujza. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran, fahjur. Abaikan, tinggalkan, hindari, jauhi, tolak. Nah itu, fahjur itu. Tapi kan umat Islam itu permisif. Datang di barat, datang dari barat, ambil. Datang dari timur, ambil. Datang dari agama lain, ambil. Di mix weh. Jika bala-bala bahan tina wortel asupkeun. Bahan tina waluh asupkeun, bahan tina toge asupkeun, campur naon deui? Engkol. Asupkeun, malah engkol geus rada baruruk. Asupkeun da ieu mah neangan untung. Nah kitu kira-kira. Demi keuntungan materi dunia, apapun dicampur adukan. Nah, itu yang kata Nabi kiwamu dinahum bi arodim minad dunya qalil itu. Dia menyuarakan Islam, tapi Islam yang sudah dicampur aduk dengan berbagai macam aliran, berbagai macam agama, berbagai macam kepercayaan, berbagai macam sekte-sekte, atau berbagai macam ismu-ismu barat dan timur, dimix, diaduk, sehingga lahirlah agama teparuguh gitu. Bala-bala, nganai bala-bala mah ngeunah tungtung deh. Tapi kalau akidah Islam dicampur dengan yang bukan Islam, malah kecelakaan lain ngeunah. Awalnya mah ngeunah heula, menang duit, menang fasilitas, masuk ke kelompoknya gitu kan. Awalnya mah masuk ke kubunya, masuk koalisinya gitu awalnya. Demi koalisi untuk bagi-bagi jabatan lah di mix juga nggak apa-apa. Nah itu teh kiwamu dinahu bi arodim minad dunya qalil.
Dan dunia mah walaupun miliaran triliunan, Allah menyebutnya qalil. Menukar Islam dengan agama lain demi untuk semangkok berlian atau demi untuk segepok uang, berapapun dibayarnya, miliaran apalagi triliunan, Allah tetap menyebutnya qalil. Oh. Nah, itu contohnya. Kenapa harus asyidda alal kufar? Warujja fahjur. Kenapa? Karena kalau masih campur aduk, gagal total perjuangan. Jadi gagalna urang dina sagala bidang itu akibat campur aduk keneh, itu can murni. Padahal udkhulu fisilmi kafah disampaikan oleh Allah sebelumnya. Di materi-materi sebelumnya sampaikan udkhulu fisilmi kafah. Tapi kalau masih ada campur aduk, lihat dalam surat Az-Zumar. La in asyrokta layah batonna amaluka. Kalau masih terjadi adanya campur aduk antara Islam dengan yang bukan Islam, dicampur aduk, dimix, jadi dasar pelaksanaan hidupnya, maka gagal total perjuangan Islam. Idza azumat umatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau umatku sudah demi uang, demi jabatan, demi kekuasaan, demi memperebutkan posisi, demi mendapatkan kursi, kalau sudah seperti itu kata Nabi, hilang kehebatan umat Islam. Nggak ada pengaruh lagi, nggak ada wibawa, tidak disegan. Dilecehkan terus-menerus. Potret pelecehan mereka kepada Islam, lihat aja. Perilaku mereka terhadap Muslim di Amerika, di Inggris, di negara manapun, terutama negara Barat. Lihat perlakuan Israel terhadap Palestina. Mana rasa manusianya? Nggak ada. Kalau Israel merasa benar akidahnya, kenapa harus membantai orang lain? Kalau Yahudi merasa benar dengan akidahnya, kenapa harus membantai-bantai terus? Penuh kekejaman. Agama mana yang membolehkan pembantaian? Tidak ada satu agama pun yang membolehkan membantai manusia. Kami yang ngajarkan kasih sayang sebenarnya. Jadi ini lain gerakan agama deh, ini gerakan politik. Zionis ingin menguasai dunia. Itu kan kuncinya. Agama sudah diabaikan. Komunis sama ateis. Nilai-nilai agama sudah dikesampingkan. Yang penting nafsu syahwatnya terpenuhi. Keinginan untuk menguasai dunia ini luar biasa manusia itu. Ya. Nah, sementara wujud kehidupan yang dibangun oleh Nabi itu luar biasa. Steril dari zulumat. Jadi asyidda alal kufar, steril dari zulumat atau batil. Jadi ini harus steril gitu. Ya. Steril dari zulumat. Jadi Al-Madinatul Munawwaroh adalah pergaulan hidup yang steril dari zulumat. Al-Madinah itu. Ada Yahudi, ada Nasrani, tidak bisa menancapkan akidahnya, tidak bisa mempengaruhi cara gaulnya, nggak bisa. Makanya digambarkan oleh Nabi, diilustrasikan oleh Nabi, Al-Madinatu layak ruzu kama yak ruzul hayy min juhriha. Kama tahrujul hayy min juhriha. Ya. Al-Madinah layak ruzu kama takruzul hayy min juhriha. Kehidupan Al-Madinah itu mereka ini terlindungi seperti terlindunginya ular dalam lubangnya. Aman ay orang yang di jalan liang. Nah, Nabi mengilustrasikannya seperti itu. Kehidupan Al-Madinah itu adalah kehidupan masyarakat yang terlindungi. Kenapa mereka terlindungi dari kejahiliahan, dari kebatilan, dari kemaksiatan? Karena mereka sepakat dengan Nabi, asyidda alal kufar, warujza fahjur, menolak segala bentuk yang bertentangan dengan ajaran. Oh, sikap tegas itu. Sikap tegas. Dia lamun aya ustad tegas, lamun aya ustad tegas menegakkan Quran Sunnah teh, kunaon dituturkeun ku umat Islam teh lain dijauhi gitu. Bukan dihindari seharusnya.
Justru itu yang harus didukung. Nah itu contohnya seperti itu. Karena kalau sudah campur aduk bahaya. Gagalnya perjuangan kita itu akan membuat kita mengalami kehancuran. Sebab orang lain akan terus berusaha menghancurkannya sampai titik penghabisan terakhir. Mereka tidak akan diam, terus bergerak, berusaha, mengerahkan segenap kemampuan, sumber daya modal, sumber daya manusia, kerahkan, berbagai strategi diterapkan, berbagai cara-cara dilakukan, berbagai macam pangbibita ditemong-temongkeun nepi ka umat Islam teh geus ngawur paroho. Nah itu. Karena kalau sudah penawarannya dunia, ngagaleo. Ku duit mah ngagaleo. Iman bisa diletakkan sebagai nomor kesekian. Kalau sudah ada tawaran duit, nomor hiji duit. Ya, nomor hiji duit. Makanya musuh kita itu ada 4. 1 dunia, 2 hawa nafsu sendiri, katilu setan yang dalam wujud jin, keempat setan dalam wujud manusia sebagaimana yang sudah disampaikan. Jadi orang itu bakal berhadapan dengan 4 kriteria musuh lah. Hiji dunia itu musuh. Kedua hawa nafsu itu musuh. Karena hubungan antara dunia dengan hawa nafsu itu klop, kompak, babarengan ngehancurkan iman orang. Ditambah kekuatan iblis, ditambah dari kekuatan manusia berwujud iblis, udah ngeri kalau sudah seperti itu. Tapi orang yang punya iman tidak akan bisa digoyahkan. Bahkan digambarkan oleh Nabi sama seperti gunung dalam Ibrahim ayat 46. Litazula minhul jibal. Mental mukmin adalah mental gunung, tidak bisa digeser apalagi dipindahkan, tapi tak tergoyahkan. Walaupun dikupas sedikit-sedikit bisa di atasnya. Gunung itu nggak bisa dipindahkan, nggak bisa digeserkan. Tapi kupas sedikit atasnya, terus sampai ke bawah bisa habis nggak? Bisa habis. 2 gunung di Cibadak dengan yang di Geprong, kalau dibiarkan izin terus bergulir, padahal izinnya sudah bergulir 25 tahun gitu, eksplorasi itu. Bisa habis dalam 15 tahun, 20 tahun bisa habis. Tapi dihentikan. Oh, kalau diteruskan habis tuh Geprong dengan Cibadak. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dikupas atasnya bisa. Makanya mukmin susah digeser. Tapi kalau ditembus kepalanya dengan berbagai macam pengaruh, sehingga banyak kiai, banyak ulama yang terkena pengaruh-pengaruh isme barat, isme timur, ya itulah yang namanya pengupasan bagian atas. Sehingga lama-lama pengikutnya habis keislamannya, mental keislamannya habis, tinggal orang-orang yang mengaku muslim tapi sudah tidak mengenal Islam. Sampai seperti itu loh usaha Yahudi itu. Dan mereka mau tidak mau untuk mewujudkan usaha itu harus mengeluarkan biaya yang tak terhingga. Biaya yang mereka gelontorkan dari berbagai negara itu unlimited. Gerakan pemurtadan dan gerakan penghancuran umat Islam itu unlimited biayanya. Itu kan kata Allah, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabili. Orang-orang kafir mereka seluruhnya mengerahkan sumber daya modal untuk membelok-belokkan umat Islam, bahkan bila perlu dihancurkan. Seperti Palestina. Paham ya? Oleh karena itu, dari sekarang kita harus punya sikap asyidda alal kufar. Paling tidak dimulai dari apa? Al-muhajir man hajaro manahallah. Dalam hadis Nabi, al-muhajir man hajaro manahallah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran. Pelan-pelan, dikit-dikit sok we. Seperti mengurangi daya beli, kurangi jiwa konsumtif dengan program saum. Di antaranya tuh, saum itu kan bukan sekedar menahan lapar dahaga saja, tapi menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang turunannya dari produk itu ternyata membiayai Zionis, membiayai
orang-orang kafir untuk menghancurkan kita. Disebutkan hiji-hiji mah loba teuing atuh da. Naon produk maranehana? Tong dibeli. Itu salah satunya. Jadi kalau kita sudah mulai menahan diri untuk tidak belanja, membeli produk mereka, itu sudah perjuangan loh. Itu sudah jihad. Nggak perlu bersenjata. 1 bulan seluruh umat Islam bersepakat untuk tidak membeli. Nggak perlu boikot. Jangan menyeru-nyerukan boikot. Ada undang-undang yang menjeratnya. Kalau kita menyeru-nyerukan boikot, tapi menahan diri untuk tidak membeli produk mereka 1 bulan saja. Pakai bahasa nurada halus lah. Hancur eta maranehana. Teu diberitakeun we ku media berapa kerugian Donald Trump ketika McD sudah mulai menyusut di mana-mana. Pizza Hut geus mulai tiiseun sepi. Dia aya lin karyawan Pizza Hut. Tanyakeun sepi tuh, menyusut tuh. Itu karena tadi muncul di media kesadaran untuk tidak belanja. Menahan diri untuk tidak membeli produk mereka. Karena turunan dari produk mereka itu adalah berapa persen pun dari keuntungan itu membiayai gerakan-gerakan Zionis kok. Nah, eta. Makanya daripada mapai hiji-hiji, mending lihat produsennya. Model Danone tuh. Danone turunannya banyak, tina mimiti cai, rupa-rupa minuman, sampai kepada berbagai macam jenis makanan. Lieur teuing mapai kadaharan naon wae mah. Danone mah tingali. Itu kira-kira. Simpel, mudah. Termasuk tidak menabung di bank. Sok lamun umat Islam wani tarik semua. Wah, kolep ekonomi orang-orang kafir. Karena mereka selama ini gagah bisa beli senjata apapun. Duit dari mana? Dari kita. Orang kayak ini nggak biayaan sebenarnya. Tapi provokatif disebutnya. Bahasa begini kan provokatif. Beda kalau diprovokasi itu diprovokasi mal bangkit mah. Resiko itu namanya. Nah sementara ada wujud lain yang dibuat oleh manusia dan ditawarkan kepada kita. Ya, yang disebut Darul Bawar tadi. Nah, Darul Bawar itu adalah jahannama. Dalam ayat ini. Jadi Darul Bawar itu adalah wujud kehidupan yang diliputi banyak percekcokan, permusuhan, serta kekacauan dan kehancuran ya, serta kekacauan dan kehancuran di dunia dan siksa di akhirat. Loh, di dunia lagi gitu, di akhirat siksa. Inilah yang diungkap dalam Ibrahim 28-29. Tadi karena ini disebut wujud, maka mana ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 48, Quran surat Abasa ayat 34 sampai 37. Inilah ciri. Ya, ini cirinya. Bentuk atau wujud kehidupan Darul Bawar di dunia itu digambarkan dalam Al-Baqarah 48. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Satu saat kalian akan menghadapi satu kenyataan, hubungan di antara kalian sudah nafsi-nafsi. Tidak ada saling membela, tidak ada saling menolong satu sama lain. Sudah nafsi. Benar tuh ayeuna.
Jalan sendiri-sendiri sekarang tuh. Mung diatur. Embung diatur ku ajaran. Embung diatur ku masjid. Hayang nyeun kegiatan sorangan, gerakan sorangan. Terus embung diatur ku masjid. Ini kan pemindahan kebijakan antara kebijakan masjid dengan kebijakan di luar masjid. Ini kan sudah menjadi bertolak belakang. Zaman Nabi mah sakabeh urusan umat di masjid. Zaman Nabi mah kabeh oge. Ya geus digeser posisi masjid. Masjid mah ngaji we hungkul tempat salat berjamaah. Urusan tetek bengek itu ieu mah geus we ada aparat. Nah itulah bahayanya. Entak lamun boga aparat tara ngaraji teh kitu tah. Nyieun jalan sorangan we. Akhirnya dijauhan masjid itu sararea. Kan gitu ujung-ujungna. Nah, kalau masjid sudah dijauhi, mana ada dapat ilmu? Moal. Akan jauh dari petunjuk ilmu. Dan masjid teh usisa alat takwa. Berarti moal takwa, moal takwa mah berarti moal berkah di dunia. Karena amanu wa taqau la patahna alaihim barokatim minas sama'i wal ar. Kalau penduduknya beriman bertakwa, pasti berkah di dunia. Tapi lamun geus ngabogaan iman jeung takwa, hilang berkah. Artinya apa? Kekacauan dan kehancuran. Al-Baqarah 48 tadi. Kunaon teu boga iman jeung takwa? Ada cara ka masjid kumaha tuh. Kunaon cara ka masjid? Bergeser. Kebijakan publiknya bukan lagi dibuat di masjid, kebijakan publiknya sudah dibuat aparat sendiri. Geus riweuh geus kitu. Riweuh banget. Ya. Namun hidup mesti diatur di luar masjid. Hidup diatur di luar masjid sama dengan hidup diatur di luar Al-Quran was sunnah, di luar ajaran. Tapi memang masjid akhir zaman, masjid diror. Masjid akhir zaman itu masjid diror. Namun masjid diror teh tafriqom bainal mu'minin. Masjid diror adalah memecah-mecah orang-orang yang mau beriman. Ini iman oke jadi kacau lamun asup ka masjid teh. Nah, karena di jero masjidnya para sea wae. Intrik politik dan kepentingan terlalu kuat. Jadi pada hayang nyekal masjid. Nah, itu bahaya kalau sudah seperti itu. Ya, kalau sudah masjid seperti itu udahlah berat. Hese dibangun nak, hese maju nak. Atau hanya ingin dikuasai oleh segelintir orang, sekelompok orang, kelompok tertentu, udah kacau teman. Diror namanya. Jadi di dalam kondisi Ibrahim ayat 28 29 bukan tidak ada masjid, bukan tidak ada ulama, tapi semuanya sudah terseret dalam kehidupan ini. Makanya harus asyidda alal kufar. Apa asyidda alal kufar yang kalimat yang dimaksud yang lainnya? Lihat surat Hud 113. Asyidda alal kufar lihat dalam surat Hud 113. Ya. Hud 113. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Ya, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian ikut-ikutan dengan budaya-budaya zulumat, dengan perilaku-perilaku zalim. Janganlah kalian ikut terjerumus ke dalam sistem bukan Islam yang akan menyebabkan kalian mengalami kerusakan dan kehancuran, percekcokan dan permusuhan. Itu yang harus dihindari. Makanya harus asyidda alal kufar. Kalau sudah kehidupannya sebagai Al-Baqarah 48 nafsi-nafsi, maka tidak ada kasih sayang di dalamnya. Seperti digambarkan dalam Abasa ayat 34-37. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Terus likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nui yugni. Satu saat kamu akan lari menjauhi saudaramu. Dengan saudara sendiri sudah saling jauh menjauhi. Dengan saudaranya sendiri sudah berjauhan. Tidak pernah berusaha saling ketemu. Bahkan maju masing-masing, mundur masing-masing. Yang maju-maju, yang mundur. Kakaknya maju, adanya mundur, sugan daek nulungan, henteu. Adanya mundur, kakaknya bangkrut, sugan ngabantuan, henteu. Begitulah.
Yafirul mar'u min akhi itu. Wa ummihi wa abihi akan lari menjauhi ibu bapaknya. Zaman sekarang banyak anak yang tidak pulang-pulang setiap lebaran. Mana datang menemui ibunya. Kalau saya walaupun jauh jaraknya ke Jawa Timur, saya mudik berangkat. Bahkan walaupun bapak saya sudah nggak ada, bapak mertua sudah nggak ada, saya tetap berangkat. Karena masih ada keluarga yang lainnya, masih ada waknya, bibinya, mamangnya, masih ada mereka itu. Harus disambung-sambungkan itu. Nah seperti itulah. Ya, kakolot ulah atah anjang kade. Leungit berkahna. Mantak nyesel geus indung bapak masuk we. Jalan ke nambahan berkah gitu. Jadi kalau ibu bapak sudah tidak ada, jalan untuk menambah berkah teh gitu. Iwal tinggal doakeun we tuluy-tuluyan. Hayang dibukakan berkah nanti Allah. Mendoakan ibu bapak yang sudah tiada. Nah, itulah gambaran. Sudah enggan mendatangi orang tua sendiri. Lebaran 3 kali geus datang, 5 kali geus datang. Aya anu puluhan tahun teu datang ka indung bapak. Nah, mumpung aya keneh kudu dijaga, dipelihara. Akan lari menjauhi sahabat-sahabatnya. Jeung babaturan sorangan geus tara papanggih. Paling reuni setahun sekali. Kitu ge lamun datang. Setiap ada acara reuni, pasti lo bawain itu datang. Jadi persahabatan udah nggak dianggap penting gitu. Saking individualisnya itu. Termasuk wa banihi. Menjauhi anak kandungnya sendiri. Kolot geus mung. Ngalongokan anak nage mung datang ka kolot ya. Wa likul limriin minhum yauma izin sya'nui yugni, akibat masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Kalau begitu nggak ada ruhamanya. Jadi kehidupan yang digambarkan oleh 2 ayat ini, ya, kehidupan yang digambarkan oleh 2 ayat ini cek bahasa Inggris nama virtual society disebutna. Ya. Virtual society disebut teh. Kehidupan semu, kehidupan sosial yang serba semu. Ya, ari kapaksa teh ulah nepi ka dianggap teu inget ka indung bapak, video call jarak jauh, datang mah teu. Itu kan virtual society namanya. Maaf Pak, sehat. Maaf ya, saya nggak bisa datang. Nah, kalau gitu cukup kumaha tuh bisa datang, maksakeun. Padahal dina suku indung aya naon? Aya surga. Eta kudu kabita kana surga. Lain kudu ngorehan tiap jadi kakina bukan. Itu bahasa ilustrasi itu. Di bawah kaki seorang ibu ada surga. Al jannah tahta aqdamil ummahat. Kalau Nabi sudah mengatakan seperti itu berarti apa? Ada sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup kita kalau mau datang kepada orang tua. Terutama ka indung. Komo lamun indung sebulan salaki. Eta mah kudu bener-bener diperhatikan. Ya, daharna kudu diperhatikan, biaya hirupna kudu diperhatikan. Gitu, hayang berkah. Itulah contoh. Nah, jadi mana kehidupan yang ideal? Ruhamau bainahum. Nah ini. Ruhamau bainahum. Ya. Apa ruhamau bainahum? Ruhamau bainahum digambarkan oleh Nabi dengan 3 gambaran. Pertama, kal jasadil wahid. Idastaka udwan tada alahu sairul jasadi bisari wal huma. Bagaikan satu organ tubuh ketika ada bagian tubuh yang sakit, seluruh anggota badan yang lain ikut merasakan sakit. Itu ruhama namanya. Nah, itulah yang disebut dengan senasib hidup, senasib sepenanggungan. Ya. Maaf, hidup suka duka ditanggung bersama. Suka duka ditanggung bersama. Keur teu nyeri ngilu genah kasararea, keur nyeri ngilu nyeri kasare rea. Nah, itulah kal jasadil wahid. Gambaran yang kedua, kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'don. Gambaran yang kedua tuh. Bagaikan satu bangunan. Satu dengan yang lainnya merekat kuat sehingga mampu mendirikan bangunan. Berapa lantai pun bangunan, kalau tidak merekat satu dengan yang lainnya, mustahil bisa tegak berdiri. Tiang pun, kalau tidak ada rekatan air yang mencampur adukan bahan-bahan material,
maka tidak akan bisa berdiri tegak dan tidak bisa menopang bangunan tiang juga. Sama semuanya, pondasi pun sama. Tahu nggak yang merekatkan bahan-bahan material itu apa? Air. Makanya kata Nabi, innama masalu ma ba'asaniyallahu minal ilmi kamasalil ma'i. Gambaran ilmu yang Allah ajarkan kepadaku seperti air. Nah, hanya airlah yang bisa merekatkan semua bahan-bahan material ketika diaduk, dan hanya Quranlah yang bisa merekatkan hubungan sosial. Ilamun hayang ngahijikeun jelema, beuki heula kana Quran. Teu beuki kana Quran mah pernah reket kabeh oge moal. Tidak akan merekat hubungan di antara kita lamun geus teu beuki kana Quran. Eta sulit eta didinya. Ya. Itulah gambaran dua model kehidupan yang ditawarkan. Mau Darussalam, wujud dunianya adalah Al-Madinatul Munawwaroh, wujud akhiratnya adalah Al-Jannatul, mau udah surga yang Allah janjikan. Atau mau Darul Bawar, wujud kehidupan yang diliputi banyaknya percekcokan, permusuhan, kekacauan, dan kehancuran. Silahkan mau yang mana. Kalau ingin selamat sesuai dengan fitrah kita, maka udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilahil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.